Nah, biasanya nih bagi pemula, pebisnis kayak gitu, apakah seorang influencer itu penting ya untuk memperkenalkan bisnis kita kepada masyarakat untuk lebih luasnya kayak gitu. Dan apakah itu salah satu kunci nih Kak, di saat era digital ini influencer itu kunci untuk bisa informasi atau awareness bisnis kita itu semakin dikenal orang kayak gitu Kak. Ya. Jadi buat saya influencers tuh salah satu strategi yang penting karena dulu Hmm. ngomong mungkin baru ketemu saya salam kenal, saya dulu Hmm. mulai bisnis yang benar-benar side hustle. Jadi sebagai karyawan saya side hustle mulai Hmm. bisnis itu dari dulu bisnisnya jasa teman-teman. Jadi mulai Oke. dari itu saya buat kayak mahar kerajinan tangan gitu. Yang orang nikah kita buat kerajinan tangannya itu kita jual Hmm. dari dia dari Instagram. Dan Oke. dari kita udah mulainya kan organik ya dulu kan enak banget ya organik tuh kayak kita mulai di TikTok zaman-zaman sekarang inilah masih masih Hmm. cukup. Nah, dulu tuh 2013-an saya mulai itu. Tapi begitu udah mulai 2015, 2016, udah mulai nih kerasa nih. Sebenarnya sekarang pun TikTok udah mulai kerasa ya. Organiknya udah nggak terlalu Iya, tinggi lagi ya. Nah, iya. itu mulai tahun-tahun kayak dulu Instagram tuh udah mulai organiknya juga udah mulai turun dan akhirnya yang pertama kali saya coba itu adalah endorse gitu. Dan sekarang Hmm. lama saya coba marketing dengan cara endorse. Akhirnya saya cukup menguasai untuk masalah endorse ini gitu. Jadi Hmm. kenapa saya juga senang bahas topik endorse karena menurut saya dari zaman sebelum sosial media itu udah ada Hmm. yang namanya endorse. Kalau kita bisnis ya berarti promosi mulut ke mulut gitu kan. Mulut ke mulut kan Oh, sebenarnya kan word of mouth kan. Tinggal oke. kalau kita lain berarti Hmm. endorsement atau marketingnya kita pindahin ke dunia online. Jadi waktu Hmm. itu kalinya yang saya coba adalah endorsement Hmm. dari influencer atau dari kreator. Nah kalau sekarang kan influencer sama kreator tuh kayaknya bedanya tipis ya. Nah Iya Kak. jadi Benar. influencer. Dulu saya coba dengan influencer itu ya mungkin seperti teman-teman yang dulu sudah mencoba endorse juga, itu Hmm. enak banget kita ngendorse mungkin balik modalnya lebih cepat dibandingkan yang sekarang-sekarang ini. Oh. Mungkin oleh banyak teman-teman ya. Cuma memang Hmm. perbedaan ternyata itu juga disadari sama Instagram sama TikTok gitu. Makanya di Hmm. TikTok dan Instagram teman kalau notice itu biasanya kita ada yang disebut profile visit kan. Berapa Hmm. sih profilnya gitu ya, dan lain-lain kayak gitu Hmm. statistik itu. Sebenarnya itu udah tanda-tanda waktu kita endorse itu yang harus kita perhatikan nggak hanya dari penjualan aja dari ujungnya atau bahkan Hmm. hanya dari aja gitu ya. Tapi Oke. harus saya bilangnya ada 4 tujuan endorse dan Hmm. ada 3 level kita sebagai seorang pebisnis entrepreneur saat Hmm. kita mau ya ada tiga level yang berbeda dalam endorsement, ada Hmm. 4 tujuan dalam endorsement. Nah, salah satunya tadi awareness yang pertama-tama Well, itu. iya. Kadang-kadang kan itu yang membuat kita berpikir, aku kalau endorse kayaknya nggak ada penjualan, cuma dapat awareness doang, padahal aku UMKM nih, ngapain aku endorse ya gitu ya. Hmm. Atau Hmm. endorse tuh harganya kayaknya cukup mahal gitu ya, untuk kita yang UMKM kan kita nafasnya nggak terlalu panjang kan sebetulnya, Hmm. jadi butuh cash flow-nya lebih cepat lagi untuk masuknya, kita putar lagi gitu. Hmm. Nah, kalau dari tempatku, aku sering sharing sebagai praktisi. Jadi bedanya kalau kita sebagai orang yang agency, influencer, marketing misalnya, atau Hmm. agents, atau mungkin mereka bukan agency tapi mereka sebagai kreator atau sebagai influencer, Hmm. kadang-kadang ada miss di mana kita udah selesai endorse, terus Hmm. materi itu kan kita nggak ngeliat ya sebagai agensi atau sebagai kreator itu materinya diapain sama si pembelinya. Nah, tapi Hmm. kita di bisnis, jadi kita bisa tahu ternyata materi endorse ini bisa kita pakai di banyak lokasi sebetulnya. Dan itu Oke. yang mungkin kalau kita belajar endorsement dari mereka yang kreatornya langsung, Hmm. mungkin yang dibicarakan biasanya cara endorse-nya gimana, nyocokin antara audiens sama brandnya kita gimana kan kayak gitu-gitu Hmm. ya, karena Yep. mereka itu di situ sebetulnya. Cara buat Hmm. konten gimana gitu. Tapi kalau dari sisi praktisi bisnis, kita jadi tahu nih cara mix tipe influencer yang berbeda misalnya. Karena Oke. influencer yang kecil ya, kecil banget tuh nano Hmm. influencer. Yep. Kayak 0 sampai 10K followers gitu ya. Yeah. Terus yang 10K sampai 50K itu kan berarti Hmm. dari mikro ya, mikro Mikro. influencer. 10 sampai 50, 50 sampai ke seratusan. Itu udah mulai naik ke 50 sampai 300 biasanya itu mid Hmm. ya, mid. Oh, Lalu mid. atas itu udah makro, lalu dari 300 1 juta ke atas itu udah namanya mega influencer. Nah, kita Hmm. sebagai kadang kita karena kita sebagai kreator kita lagi di posisi salah satunya, kita Hmm. nggak punya kemampuan untuk mixing sebagai brand. Kalau kita brand kan kita jadi praktisi bisnis, kita jadi tahu, oh aku sekarang cara mix yang nano sama
mikro sama mega sama yang mid ini aku mixnya harusnya gimana ya? Nah, itu Hmm. jadi kadang ilmu itu memang hanya bisa didapatkan dari mereka yang praktisi bisnis. Hmm. Salah satunya yang aku suka dengan endorsement, sebetulnya ada banyak strateginya. Nah, mungkin tadi pertanyaannya kembali lagi ya dari pertanyaan Yep. di awal. Hmm. Gimana sih cara aku pakai endorsement itu masih bagus nggak sih? Jawabannya masih banget, masih Oh. efektif. Dan yang aku sarankan adalah pertama kali kita endorse, kumpulin yang kecil-kecil dulu kalau teman-teman yang sebutannya UKM ya. Karena kalau Hmm. aku nggak di modelku ini kan platform pendanaan UKM juga ya. Ya, betul Kak. Jadi UKM tuh usaha mikro kecil menengah kan. Ada mungkin kalau ini kecil ya, jadi udah nggak mikro udah nggak masuk segmennya ya. Jadi usaha kecil menengah. Hmm. Tapi Betul. untuk teman yang mikro, artinya teman-teman bisa pakai mikro influencer. Jadi ada mikro bisnis, pakailah mikro influencer. Ya. Namanya Oh. udah. Nah kadang-kadang kita yang bisnisnya ini sebetulnya kita mikro, kita Hmm. begitu mikir kita mikirnya langsung yang artis, yang selebgram Hmm. besar, mega influencer, followernya ratusan atau bahkan sampai 1 juta gitu. Nah Ya. itu saran pertama dalam endorse. Oke. Jadi waktu kita sebagai UKM, sebagai Hmm. mikro, pakailah Hmm. influencer sama seperti kita. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa main-main lebih banyak dalam hal testing. Influencer mana yang cocok sama kita, influencer mana yang nggak cocok sama brand kita gitu. Hmm. Oke. Berarti kita harus lebih tahu lagi kebutuhan dan misalkan level bisnis kita sudah sampai mana gitu ya Kak. Dan nanti kita bisa menyesuaikan dari sisi budgetnya mungkin gitu kan, dari sisi kecocokan gitu ya dengan level bisnis kita kayak gitu. Oke, Dimas pengen ambil beberapa poin tadi ya Kak. Jadi ada beberapa klasifikasi influencer tadi ya Kak. Jadi dari nano, mikro, mid, makro, baru ke mega gitu ya Kak. Ya. Mungkin Oke. Hmm. ada yang saran juga kali ya. Kalau brandku, aku harus Hmm. pakai ya. Nah, siapa tuh yang rasa kayak gitu ya? Aku rasa banyak deh yang rasa gitu. Aku Yap. punya bisnisnya A B C D. Aku punya produkku tuh A B C D. Aku Hmm. harus ngasih influencer gitu. Itu mungkin Ya. pertanyaan kita tuh. Buat aku dan mungkin buat teman-teman yang ada di sini, Hmm. kalau bisnis kita itu lebih penting who-nya dibanding what produknya, maka teman-teman Hmm. harus influencer saranku. Misalnya katakanlah teman-teman produknya kayak fashion atau dekorasi rumah atau mungkin skincare gitu-gitu ya. Yang kita ngelihat orangnya dulu, baru kita percaya produknya, itu mau nggak mau kita harus ada influencernya gitu. Tapi teman-teman misalnya produknya katakanlah pembersih keran di rumah, kalau kerannya mampat dikasih cairan untuk pembersih keraknya kan tuh ada tuh kayak Hmm. gitu. Mungkin itu nggak Yap. wajib banget influencer gitu. Tapi walaupun produk-produk kita yang sifatnya komoditi kayak gitu, Hmm. ada produk yang kayak teh herbal punyanya Om Deddy gitu ya, itu kan Hmm. sebenarnya produk banget gitu, tapi dikasih influencer pun akan jadi boosternya gitu. Jadi ada dua klasifikasi menurutku. Kalau teman-teman produknya sekarang, kayaknya kalau tanpa ada orang yang pakai, itu ibaratnya kayak kita pasang billboard di Sudirman misalnya di tengah Hmm. jalan besar. Billboardnya cuma shampoo doang gitu ya. Itu kayaknya Hmm. nggak menjual. Dibandingin yang kedua, billboardnya dia itu ada samponya, ada Dian Sastronya gitu. Nah kalau Yap. perbedaan kayak gitu, maka teman-teman sebetulnya lebih penting who-nya dibandingin what produknya. Nah kalau udah kayak Hmm. gitu, udah kita harus pakai influencer. Oke, not that. Oke, Sobat Bedalu jangan lupa ya kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu kan dan pengen dicatat, dicatat aja gitu karena nanti di akhir acara Dimas akan melontarkan jawaban-jawaban dari Sobat Modalku gitu ya kalau misalkan masih bingung gitu. Oke Kak, tadi Dimas mengambil poin yaitu awareness di awal-awal ya Kak. Nah, apakah sebenarnya ini dari influencer itu bisa convert atau merubah dari misalkan promosi ke penjualan Kak? Sebenarnya apakah itu possible dilakukan gitu ya? Karena akhir-akhir ini banyak banget ya isu mungkin Dimas pernah lihat di TikTok bahwa mungkin ada salah satu bisnis yang membayar satu KOL atau influencer, tapi harapan dia adalah bisa orang-orang tuh membeli dari endorse itu gitu ya. Tapi ternyata kan mungkin beda-beda gitu ya Kak outputnya Lanjut gitu sebenarnya gimana gitu. Hmm, orang tadi ya. iya. Hmm. Nah itu Jadi sebenarnya sih Kak. Iya. kalau dulu memang satu karena pemain sosial media otomatis nggak sebanyak sekarang, Hmm, tahun-tahun jadi waktu kita endorse, itu kalau sekali endorse tuh bisa langsung balik modal, bukan hanya cuma sekali lipat, tapi berkali-kali lipat waktu itu ya. Tapi oke. sekarang tuh kalau kita lihat selebgram aja pasti story-nya tuh kayak banyak banget Iya, endorse. titik-titik. Jadi otomatis
keadaannya udah jauh berbeda dibandingin dengan waktu-waktu yang dulu itu gitu. Tapi paling dari saya bisa kasih sebenarnya ada 4 tujuan endorse teman-teman. Jadi yang Oke. pertama brand awareness tadi seperti yang udah kita obrolin bareng ya sama Dimas. Satu brand Ya. awareness mau diposting sama orang lain itu kan ibaratnya kayak aku kebayangannya tuh kalau saya misalnya teman-teman kali ini saya kasih produk deh, produknya Hmm. gampang aja deh gitu ya, agent asuransi. Kita disuruh datang ke suatu pesta yang kita tahu di sana pestanya itu orang-orang mewah yang datang. Kayak pakai mobil mewah gitu, pakai mobil Ferrari, jamnya udah pakai pakai jam yang mahal-mahal gitu, Rolex, Patek dan lain-lain gitu ya. Ini orang-orang udah keren-keren nih. Challenge kita adalah kita harus jualan dan cari prospek di pesta itu. Ternyata kita udah berhasil dapat tiket masuk ke pestanya gitu kan. Tapi challenge-nya adalah aku belum kenal siapa-siapa di sana. Tapi aku harus dapat orang-orang premium itu untuk jadi customer aku. Hmm. Nah, biasanya yang kita lakukan sebagai agen asuransi yang udah berhasil masuk ke pesta eksklusif itu, kita coba kenalan kan pasti kan. Namaku Hmm. si kamu di mana, kegiatan kesibukanmu apa sehari-hari gitu ya. Ternyata udah sampai malam si agen asuransi itu kenal aja susah. Apalagi jadi deket, apalagi bisa closing orang-orang yang luar biasa eksklusif gitu kan. Jadi kadang-kadang ada yang harus kita lakukan dengan waktu yang terbatas tadi. Kayak agen asuransi datang ke pesta yang udah susah dia dapetin tiketnya, tapi dia mau langsung dapet prospek di sana gitu. Nah, Hmm. saran kalau kasusnya kayak gitu, teman-teman masuk ke pesta itu, pertama kali kenalan sama MC-nya dulu ya. Jadi Hmm. kalau Oke. mereka datang ke pesta udah pasti ngeliat MC-nya kan. Kayak Hmm. aku mau kenalan sama teman-teman yang ada di modalku. Aku Hmm. kenalan sama Dimas gitu. Karena semua orang di sini pasti ngeliatin Dimas kan udah kenal sama Dimas. Nanti tinggal yang aku lakukan adalah Bro MC, kenalin dong aku sama orang yang itu. Nah, itu akan jauh lebih mudah kan. Hmm. Karena pesta itu ternyata semua orang kenal sama Bro Dimas yang jadi MC-nya di pesta itu. Dan udah ngeliat Bro Dimas itu kayaknya orangnya enak nih, orangnya nyaman gitu kan. Terus Hmm. pembawaan enak. Begitu Bro Dimas turun dari panggung dan aku kenal sama Bro Dimas, aku Hmm. tinggal tunjuk. Aku tahu tuh orang-orang yang punya prospeknya tinggi, pakai barang-barang oke, kelihatannya bisa aku prospek itu ada di meja yang sebelah sana tuh. Bro Dimas kenalin aku sama orang-orang itu. Nah, menurutku influencer marketing tuh kayak gitu. Jadi Oh. lebih mudah mana kalau kita harus kenalan sendiri dibandingin kita lewat channel yang kayak tadi kan gitu. Iya, Jadi iya. menurut sebabnya mungkin sampai kapanpun akan tetap powerful influencer marketing ini. Tapi yang sering dilupakan sama teman-teman UMKM adalah waktu mulai endorse target Hmm. kita konten dulu. Nah, Oke. ibaratnya kalau pesta tadi kita Hmm. udah kenal Bro Dimas, udah kenal sama orang-orang yang ada di sana, kita dapat tiket Hmm. masuk. Ternyata kita belum pakai jas yang rapi, kita belum bawa sepatu yang proper buat di pesta Hmm. tersebut. Kita dikenalin sama Bro Dimas pun ke prospek kita nggak akan ada yang closing akhirnya. Karena Iya. begitu Bro Dimas kenalin, udah lewat orang yang tepat. Ternyata kita yang belum siap. Kita Hmm. belum siap produk knowledge yang mau kita jelasin, belum siap dengan pakaian kita yang representatif gitu. Nah, itu menurutku adalah tujuan kita awalnya teman-teman adalah konten kita bagusin dulu dengan cara cari influencer yang nano dan mikro. Biasanya aku akan cari influencer nano mikro, Hmm. pakai bagusin konten di sosial media kita dulu gitu ya. Supaya kita, aku bilangnya nggak jadi pejuang Canva, sibuk-sibuk ngedit di Canva gitu ya. Tapi kita bangun online shopnya ini dengan cara kita endorse yang kecil-kecil, yang nano mikro, itu kita jadi konten di sosial media dulu tuh. Jadi kita Oke. udah proper, udah bagus, udah pakai jas, udah siap produk knowledge-nya dan lain-lain. Hmm. Baru cari influencer yang kayak Bro Dimas, dilihat oleh orang lain di MC di depan panggung, Hmm. baru kita kenalin dong aku ke meja yang itu gitu ya. Kebayang Oh. nggak teman-teman? Iya, iya, iya. Oke, berarti iya sih Kak, bener banget. Tadi kita harus sebenarnya lebih efektif ya. Tapi maksudnya itu kalau misalkan kita misalkan membayar 1 M ya untuk ke influencer tersebut tuh nggak jelas ya baliknya 1 M misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin lebih pahamnya dari filosofi tadi itu ya memang dibantu secara lebih luasnya kayak gitu. Jadi untuk lebih convertnya ke pembelian itu nanti akhirnya aja seperti itu ya Kak. Seperti apa nanti dari marketnya mau atau tidak gitu ya Kak. Contohnya misalnya Hmm. aku baru running campaign, misalnya running Hmm. campaign di September ini di bisnis saya kan ini salon dan spa teman-teman. Jadi Yep. bisnis saya apa, selain di sekolah pebisnis ini kan saya juga adalah seorang pebisnis. Yang saya lakukan di bulan September ini adalah saya cari 2 influencer yang besar. Jadi saya buat campaign namanya 2 influencer yang cukup besar. Ini Hmm. kayak influencer yang orang banyak yang lihat. Tapi Hmm. saya suka influencer-influencer yang kecil-kecil, yang nano, mikro gitu ya. Itu buat apa? Untuk saya running campaign di bulan ini lagi launching namanya, kalau salon kan saya ada beberapa treatment. Ada Hmm. treatment baru
bulan ini, di bulan September. Di treatment itu kita mau campaign namanya service launch baru. Nah, supaya berhasil, maka kita pakai dua influencer yang besar, terus kita campaignin tuh, kita campaign dengan influencer kecil-kecil yang mensupport. Itu total influencernya kemarin 20 influencer. Banyak banget ya 20 influencer ya. Nah, banyak. Tahu cara mixnya, ternyata 20 influencer itu nggak harus semuanya gede-gede. Jadi tadi dari cerita saya, dua influencer yang cukup besar, lalu sisanya ini kecil semuanya di bawahnya. Tapi mereka semua support si campaign-nya si influencer ini gitu. Dan di awal-awal saya mulai bisnis salon, di bisnis di online, jadi kan kita marketing, saya pakai semuanya nano influencer. Yang segitu-segitu. Emang bisa ya ke sales ya. Nah, jadi follow yang 5.000 6.000 itu timeline gitu. Orang tadi aku udah nemuin jas yang bagus gitu, udah aku pakai. Terus dari situ akhirnya efek kedua adalah advertisingku, ads-nya, materi ads itu jadi lebih menarik. Bayangin kayak tadi ya, kita punya billboard, tadinya kita cuma pakai billboard itu isi billboardnya doang gitu ya. Sekarang paling nggak sampo, aku nggak bisa dapat Dian Sastro nih, misalnya terlalu tinggi ya, PR value-nya tinggi. Aku pakai influencer yang nano aja, yang mikro gitu. Pokoknya mereka ini cakep, cantik, dan layak untuk ditaruh di iklan gitu kan. Itu aja, udah performa kita dalam beriklan sebetulnya. Jadi efeknya kita punya konten dari nano dan mikro ini, efeknya kemana-mana. Terus dari situ aku bisa edukasi lagi, misalnya di dalam landing page atau di website ya. Kalau misalnya kita di online kan teman-teman pakai landing page atau pakai website. Dengan punya konten tadi, berarti artinya apa? Karena micro influencer itu tadinya misalnya landing page teman-teman isinya tuh cuma produk aku tuh produk sampo gitu ya. Terus benefit ini, fiturnya tuh ini gitu, kelebihannya ini gitu, bawahnya langsung orang suruh beli gitu ya. Nah itu kan jadi nggak menarik dibandingin teman-teman punya materi foto dan video yang bagus-bagus dari influencer yang nano tadi. Kita masukin ke dalam landing page juga. Jadi pada akhirnya teman-teman akan punya brand yang walaupun UMKM tapi terlihatnya lebih bagus gitu ya. Jadi itu keuntungan, itu objektif kita pertama-tama dari get content. Belum kita masuk objektif yang tadi awareness atau yang influencer yang besar. Oke, paham Kak. Tadi ada beberapa komen Kak, katanya putus-putus gitu ya. Tapi so far Dimas dengernya lancar sih Kak. Gitu tadi. Oke, lancar. Nah, tadi Dimas sudah menemukan beberapa poin ya, sobat modalku, jangan lupa di notes, jangan lupa dicatat gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau misalkan kita udah punya bayangan kita pengen pakai influencer atau KOL gitu, tapi sebenarnya waktu yang tepat untuk seller pakai influencer atau KOL itu kapan gitu Kak? Kan nggak mungkin ya di awal-awal dan dia tidak memiliki budget tetap memutuskan pakai KOL. Nah, itu seperti apa sih Kak untuk timeline-nya? Iya, ini juga ada yang juga aku lihat di komen nih ada Jack Siloto. Ini berkaitan juga tadi sama pertanyaannya. Benar nggak sih kalau punya budgetnya minim dengan cara katanya bisa Kak gitu ya? Itu kayak sama pertanyaan Dimas tadi ya. Nah, jawabanku adalah kalau kita di offline dulu, teman-teman buka stand, buka bazar gitu, yang kita chat teman-teman sekitar kita kan, aku lagi buka bazar nih, mungkin kita di kantor kan ada partner kerjanya kan, datang dong ke bazar aku dong gitu kan, support dong gitu kan. Nah, waktu kita online, kita menggunakan yang follower-follower yang kecil-kecil dulu, kayak tadi 5.000 follower. Dibandingin dengan follower mungkin kita yang baru mulai di Instagram, mungkin followernya cuma ratusan misalnya katakanlah ya. Jadi follower yang 1.000-an, 2.000-an aja untuk orang normal itu cukup normal sebetulnya kan. Dan itu pun sudah cukup buat kita mulai word of mouth marketingnya. Nah, waktu mulai dulu, aku melakukan itu. Jadi ada 3 strategi endorsement. Yang pertama itu kan buat tadi ada 4 goals yang berbeda. Jadi kalau tadi satu adalah awareness, get content penting, lalu grow following, sama yang terakhir konversi. Itu 4 goals dari endorsement. Nah, yang gak kalah penting itu 3 level saat berbisnis. Jadi level basic yang pemula banget itu belum pernah endorse. Mungkin teman-teman di sini lebih banyak yang belum pernah endorse ataupun mungkin belum pernah profit gitu ya. Udah coba endorse tapi kok nggak profit. Nah, ini masih di level yang pertama. Level yang kedua itu masuk level yang mungkin aku udah endorse sih, tapi kayaknya 1 minggu 1 bulan baru sekali misalnya gitu ya. Tadi ada yang lihat di atas harusnya endorsement itu tiap berapa lama berapa kali sih gitu. Tadi aku sempat lihat ada komennya. Nah, itu kalau teman-teman masih belum rajin endorse tapi udah pernah endorse, nah berarti teman-teman
di level 2 ini. Aku bilangnya level yang medium lah ya. Medium Oke. ini endorse, tapi endorse-nya masih frekuensinya nggak ada jarak yang pasti gitu ya. Lalu endorsement-nya sistemnya masih endorsement kayak selling endorse aku bilangnya. Hmm. Endorse buat influencernya hanya bilang, aku punya produk nih, produkku adalah mouse ini. Terus Hmm. dari orang, nah itu aku sebutnya selling endorse. Oke. Kalau udah lebih dari itu, biasanya kita bilang campaign ya, mungkin ada influencer campaign, kayak dari modalku ada influencer campaign. Jadi pasti ada message-nya, ada Hmm. hashtag-nya, yang modelku juga ada hashtag-nya, itu udah masuk ke campaign. Nah, yang model kayak gitu, itu namanya udah mulai medium. Hmm. Nah, nanti yang udah mulai yang di paling kanan nih, itu namanya advance. Nah, advance ini artinya sekali endorse nggak cuma satu, kayak yang Hmm. saat ini kan kita kemarin sekali endorse itu 20, sebelumnya lagi kita ada launching 30 sekali endorse, jadi ada campaign-nya teman-teman. Dan itu paralel cukup banyak. Nah, jadi itu tahapan level dalam endorsement. Nah, pertanyaannya teman-teman sekarang ada di level yang mana? Hmm. Kalau Oke. kita ngomongin katakanlah, aku mau scale up dari endorse, Hmm. setahu di Indonesia itu ada yang sekali campaign itu sampai 250-an influencer gitu ya di dalam satu minggu. Itu Ya. berarti ngomongin di scale up endorse. Jadi scaling up menggunakan endorsement. Kalau rajin endorse, maka Hmm. teman-teman ngomong gimana sih cara aku untuk endorse tapi ada pola marketingnya, testing, optimasi sampai nanti bisa scaling. Jadi kita ada kalau endorse itu kita pakainya tipe testing kan. Jadi kita coba testing influencer, kita lihat efeknya kayak gimana, testing lagi lihat efeknya kayak kita ngiklan ya. Hmm. Kayak kita gitu Ya. tuh. Jadi kita punya budget marketing, terus kita katakanlah buat edit konten 30 konten. Kalau teman-teman yang organik ya pasti udah pernah ngalamin juga. Hmm. Kita publish 10 konten ke Instagram, nanti di akhir minggu nih kita akan lihat nih dari 30 konten yang mana sih yang bagus, yang mana yang jelek gitu kan. Yang Hmm. bagus akan masih kita buat lebih banyak lagi. Itu Oke. kan optimasinya gitu tuh. Nah, Hmm. kalau teman-teman iklan sama gitu ya. Teman-teman mau iklan, teman-teman akan buat iklannya, lalu nanti akan iklan itu akan di yang paling bagus dioptimasi, baru di Hmm. scale. Itu kalau marketing kan gitu ya. Nah, Ya. endorse teman-teman ya. Jadi endorse-nya bukan tebak-tebakan, Hmm. bukan influencer yang ini cocok deh sama brand aku yang ini gitu ya. Itu kan tebak-tebakan ibaratnya. Ya. Kita testing, belum kita lihat bagus apa enggak, tapi kita udah menyimpulkan bahwa ini kayaknya cocok deh gitu ya. Nah, jadi di yang tengah ini, di level Hmm. yang medium, kita akan belajar itu modelnya metode yang testing influencers, optimizing influencers, sama nanti bisa di scale influencersnya. Nah, Oh. saya rasa sih masih banyak yang belum sampai sini sebetulnya, masih banyak yang Hmm. di awal. Jadi aku baru mau endorse, aku belum tahu mau endorse itu kayak gimana caranya. Hmm. Aku belum terlalu rajin untuk endorse. Nah, Hmm. saranku ada di sini, maka pelajari tadi tuh, yang gimana sih cara aku dapetin get content, terutama dari barter ya. Dari Ya. barter gimana sih barter gitu ya. Banyak yang berpikir barter itu susah loh gitu. Itu banyak yang Hmm. masih berpikir ya. Padahal kalau kita lihat setelah pandemi ya, Hmm. aku quote sih katanya semua orang adalah influencer. Jadi everyone is an influencer gitu kan katanya ya. Everyone is a creator. Ya. Bayangin teman-teman. Kita mau buat bisnis sekarang, Hmm. mau running bisnis. Katanya everyone is an influencer, everyone is a creator. Kalau Hmm. kita mau bisnis, berarti apakah kita harus jadi creator atau influencer juga? Mungkin ada baiknya, karena semuanya udah jadi influencer, kita bisa kolaborasi sama influencer Hmm. nano dan gitu kan. Jadi kita shortcut proses sebenarnya. Nah Ya. itu Ya. yang kan di awal-awal saya buat salon bisnis itu, Hmm. saya akhirnya barter produk dengan influencer-influencer itu. Even sampai sekarang. Jadi Oh. saya punya tim influencer marketing itu ada dua core timnya. Nah, Hmm. itu memang cari influencer yang berbayar untuk campaign, untuk kita testing, optimizing gitu, kita scaling. Sama ada tim yang kedua. Tim yang kedua ini khusus buat influencer yang Ber- barter. Dan Oke. itu langsung dan satu minggu itu saya targetin ke tim saya dapat dua influencer yang barter. Dan Hmm. masih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang berkata kayaknya aku nggak bisa nih dapat influencer yang barter, Hmm. itu adalah mindsetnya aja yang kita perlu rubah karena kenyataannya lebih banyak orang yang jadi influencer dan kreator dibandingin orang yang berhasil bikin bisnis. Karena katanya kan bisnis itu tahun kedua gagal ya, gitu ya. Iya. Sedangkan kreator banyak banget gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya lebar gitu ya. Secara statistik lebih banyak yang jadi kreator influencer dibandingin yang bisa berhasil bikin bisnis gitu. Hmm. Jadi bisa banget teman-teman untuk barter tadi. Hmm. Tinggal yang aku temuin ya kebetulan kan saya sendiri itu ada seperti course namanya Endorse Mastery Ya. dan banyak di teman-teman yang join di Endorse Mastery itu Hmm. kendala mereka
mereka kesulitan untuk nyari orang yang bisa dibarter. Jadi Oke. kalau nyari yang influencer gede banget, misalnya kayak Hmm. Raffi Ahmad gitu ya, Hmm. kayak Gita atau kayak Ayu Ting Ting itu udah Ya. banyak tahu kenapa? Karena followernya besar, otomatis jumlah reach-nya besar, jumlah impression-nya besar. Kita masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, ketemunya dia lagi gitu ya. Hmm. Tapi kita nyari influencer yang kecil, followernya kecil, fotonya bagus, videonya bagus gitu. Nah itu yang challenging gitu biasanya. Jadi emang kuncinya barter adalah kita harus bisa nyari influencer yang kecil tapi fotonya bagus, videonya bagus. Hmm. Bahkan kalau mau nyari influencer dari platform influencer pun Yep. sebetulnya ini personal ya, personal opinion. Kalau salah juga mohon maaf sama platformnya juga ya. Kebetulan nyebut Ya, nggak apa-apa, Kak. Ya. platform yang kayak nano dan micro influencer, aku bisa lihat itu banyak dari mereka yang sebetulnya influencer-influencernya nggak terlalu bagus foto videonya gitu. Hmm. Kenapa? Justru influencer yang lagi fokus ngebangun audiensnya dia di sosial media, mereka tendensinya nggak akan langsung masuk kecuali dia approach sama si platform gitu. Tapi Oke. mereka akan ngebangun si audiensnya ini. Nah itu sebabnya aku lebih pilih kalau teman-teman nyari nano dan mikro, cari sendiri gitu ya. Karena akan dapatnya jauh lebih bagus sebetulnya dari Hmm. kualitas videonya. Itu pengalamanku sih. Aduh, mantep banget. Tadi ada dua yang paid ya untuk campaign, satunya barter gitu. Nah, Kak, tadi ngomong-ngomong tentang barter gitu ya, mungkin ada beberapa yang memang benar-benar barter ya, Kak. Nggak mungkin dikasih fee, langsung produk aja gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Dimas selanjutnya nih. Kalau misalkan dari UMKM yang ada di sini nih, Sobat Modal Pebisnis ini, modalnya terbatas untuk pengen bayar influencer. Mungkin sekecil apapun juga masih masih selektif gitu ya, Kak. Nah, ada tips and trick tambahan nggak sih Kak gitu untuk masalah yang masih baru ini gitu. Mereka masih belum bisa membayar dan belum bercukupan modal untuk influencer atau KOL. Ya, jadi saranku teman-teman setelah udah tahu ada beberapa tipe influencer dari nano, Hmm. mikro, mid, makro, dan mega, Hmm. berarti kita sesuaikan budget marketing kita. Aku punya budget terbatas nih, nggak bisa yang gede banget, mega ataupun artis influencer selebgram. Turun Hmm. satu level. Ya udah kalau Oke. gitu aku yang makro deh. Ternyata aku makro juga nggak masuk budgetku. Oke, turun satu lagi deh. Ya berarti yang mid gitu ya. Aku juga Oke. nggak masuk gitu. Turun satu lagi deh ke yang mikro gitu. Ya, nggak masuk lagi. Turun lagi deh gitu ke yang nano. Nah, biasanya saranku misalnya aku masuk nih kayaknya di yang mikro atau di yang Hmm. makro, di yang makro. Aku masuk nih di yang makro. Saranku waktu teman-teman campaign, teman-teman mix antara makro sama bawah-bawahnya. Jadi Oke. makro, mikro sama nano teman-teman mix, teman-teman buat campaign gitu. Jadi itu latihan buat campaign. Nanti lama-lama kalau udah cashnya muter dari campaign teman-teman Hmm. naik. Mungkin sekarang aku cuma afford di nano dan mikro. Nanti Hmm. naik lagi mikro, mid gitu ya. Nanti udah cash flow-nya muter lagi, nanti akan naik lagi dari nano, mikro, mid naik lagi ke makro gitu. Nah aku dari awal tuh cuma nano doang yang aku jalankan. Lama-lama aku naik kayak gitu. Dari nano Hmm. aku bisa. Nah, tapi bagusnya aku rasa di sini ada ini ya modalku ya. Tadi sempat Iya. lihat-lihat juga sedikit gitu ya. Ternyata Iya. ini khususkan buat UMKM ya, UKM bahkan Iya. ya. Iya, Untuk UMKM. UKM, ya, kalau teman-teman ternyata bisa punya produk yang sudah ketemu, winning produk udah Hmm. bagus, bisnisnya sudah running juga, artinya teman-teman bisa percepat gitu ya. Nggak harus kayak saya dulu, dari nano dulu, nanti cash flow-nya muter lagi, profitnya diputarin naik dari nano ke mikro, tapi Hmm. sekalian aja tinggi, di mix sama yang bawahnya gitu. Pakai Oke. modalnya dari itu kan berarti. Ya. Oke, menarik banget. Seperti apa yang dikatakan Kak Yosef tadi, benar banget dia modalku bisa membantu dan siap membantu UMKM untuk lebih scale up lagi, untuk lebih berkembang lagi seperti itu. Dan modalku juga memprovide atau menyediakan modal tambahan. Jadi bisa di notes atau bisa diingat-ingat ya, ini modal tambahan untuk mengembangkan usaha sobat modalku seperti tadi. Pengen dari mungkin sebelumnya pernah coba nano, ini nanti pakai mikro atau jadi lebih pakai mega, itu nanti bisa banget pakai modal tambahan dari modalku gitu kan. Nah, modalku punya dua produk nih Kak. Jadi sobat modalku juga bisa ingat-ingat ya bahwa sobat modalku bisa nih akses atau mendapatkan pinjaman dana dari modalku. Yang pertama fasilitasnya yaitu modal kawan mikro dengan limit 250 juta rupiah. Yang kedua adalah invoice financing dengan limit 2 miliar rupiah gitu. Nah, Hmm. pendanaan ini tanpa agunan.
dan prosesnya cepat gitu. Nah, syaratnya gimana, sobat modalku? Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, memiliki bisnis dan berdomisili di Jawa, Batam, Makassar, Medan, Palembang, dan Bali gitu kan. Jadi menjangkau banyak sekali kota dan provinsi di Indonesia gitu. Yang kedua, telah menjalankan usaha lebih dari 6 bulan, Kak. Gitu. Dan memberikan dokumen pendukung seperti foto KTP dan foto selfie, mutasi rekening 3 bulan terakhir, dan foto NPWP atau laporan penjualan marketplace dan atau sistem kasir digital gitu. Nah, mungkin warning ya buat sobat modalku, mungkin akhir-akhir ini banyak banget yang mengatasnamakan modalku untuk deposit gitu ya, dan hal tersebut adalah salah gitu. Jadi sobat modalku jangan terkecoh ya dengan hal tersebut, karena banyak banget nih Kak yang rugi karena ada informasi di DM atau WA ya untuk deposit, padahal modalku nggak menggunakan hal tersebut gitu. Nah, sobat modalku perlu diingat bahwa kalau misalkan ingin mengajukan pendanaan, itu hanya bisa dilakukan di website resmi kita, yaitu di www.modalku.co.id. Dan jika misalkan ada chat ya, nyuruh untuk bayar deposit dulu pakai aplikasi atau link, nah itu nggak benar seperti itu. Karena aplikasi yang ada untuk modalku itu hanya untuk pendanaan saja gitu. Jadi untuk sobat modalku yang ingin meminjam dana atau mendapatkan dana itu menggunakan website. Kalau misalkan pengen memberikan dana, bisa menggunakan aplikasi modalku for lenders tersedia di App Store atau Play Store. Seperti itu. Oke, Wah, Kak. ini tadi saya lihat juga ternyata 6 bulan aja hanya udah bisa dapat pendanaan ya. Ya, bener banget, Kak. Gitu. Jadi nanti sudah dilampirkan beberapa dokumen, kita seleksi, nanti di ACC langsung bisa apa ya, goals-nya tercapai gitu, mungkin dari KOL tadi, gitu, Kak. Dan yang model yang mikro itu limitnya hingga 250 juta ya. Iya, bener banget, Kak. Keren banget sebetulnya ya buat Mm-mm. teman-teman yang ada di modal ya. Karena Ya, tadi kan syaratnya juga rekening hanya 3 bulan kan, mutasi tiga mm, rekening bisnis 6 bulan ya. Udah yap, bisa 250 juta. Oke, bagus ya, bagus. tersebut. Gitu. Semoga bisa membantu sobat modalku ya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai kayak gitu. Oke, kita langsung aja Kak. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat modalku yang udah tanya dari tadi, udah stay dari awal dari jam Ya, 7. banyak Oke. yang lagi scroll ya. Ya, ini sudah ada beberapa yang dicatat ya Kak. Dimas tanyakan yang nomor pertama. Ini dari Siska Vidya. Pertanyaannya seperti ini. Untuk pemula yang baru membangun bisnis, bagaimana cara mengelola keuangan modal awal saat ingin memutuskan memakai jasa influencer? Gitu. Karena biaya endorse kan tidak sedikit. Baiknya langsung pakai influencer atau gimana gitu Kak? Modal awalnya mengelolanya. Ini satu adalah tergantung dari teman-teman tadi kesediaan budgetnya berapa ya. Besar Oke. kecilnya kan berapa. Tapi kalau saranku, kalau kita masuk di sosial media dan Hmm. teman-teman katakan seperti seperti aku nih, kebetulan kasusku juga mungkin sama teman-teman yang ada di sini. Aku sebagai kreator bisa sebetulnya di sekolah pebisnis sama di akun personalku Yosaf Abbas. Hmm. Tapi sayang merepresentasikan tipe bisnis aku yang salon nggak masuk kan, masa promosi salon pesulap alis terus cowok dan berjambang seperti aku gitu ya. Jadi Iya. otomatis yang aku lakukan adalah aku harus menggunakan personal brandingnya atau menggunakan wajahnya dari orang lain, dan itu adalah influencer gitu. Dan itu sebabnya waktu aku mulai bisnis ada aku temukan teman-teman UKM juga, teman-teman yang berbisnis juga yang mungkin foundernya skincare, dan ada satu skincare yang udah viral secara nasional juga, dia tuh foundernya cowok tapi dia bisa membuat brand skincare ini maju gitu ya. Dan artinya teman-teman bisa menggunakan strategi endorse seperti yang aku lakukan. Dan kalau itu jalannya teman-teman, maka saranku dari awal itu luangkan waktu untuk get content tadi. Karena satu, kita yang berbisnis itu memang kita punya waktu itu nggak banyak gitu ya. Karena kita udah mikirin operasional, kita mikirin stok barang, kita mikirin ya masalah-masalah yang kita hadapi di dalam operasional bisnis kita. Human resource apalagi kalau kayak saya di bidang jasa gitu, di bidang salon. Nah, di luar dari itu otomatis kita harus ada kesibukan ngisi konten lagi. Kalau Iya. aku sukanya, karena aku juga dari praktisi bisnis yang UKM, aku sukanya adalah aku bisnisnya aku jalankan, tapi dari sisi kontennya kita Hmm. pakai video dari nano influencers dan micro influencers itu, yang memang kita bisa barter sebetulnya. Dan Nah, karena itu kita jadi, aku bilang tadi, nggak jadi sibuk ngedit di Canva, nggak jadi sibuk ngedit video gitu ya. iya. Jadi akhirnya ada loh, aku ngelihat teman-teman UMKM ini ada yang terbagi dua kubu sebetulnya. Satu Oh. ini mereka fokus di bisnis, aku serahin ke Hmm. influencer.
ada juga orang yang sebetulnya dia UMKM lama-lama jago, ngeditnya jago, Oh. buat jago, buat reelsnya makin keren, akhirnya dia monetize-nya bukan dari brandnya dia, tapi malah jadi kreator. Nah banyak juga yang kayak Ah, gitu ya. loh. Jadi tergantung tujuan teman-teman. Saya nggak mengatakan yang ini tuh salah gitu ya. Kalau Hmm. tujuan memang mau jadi kreator itu bagus berarti. Tapi kalau tujuan kita mau bangun brand, mau bangun bisnis, saya lebih pilih teman-teman fokus di bisnisnya dan yang wajahnya itu datang dari influencersnya kita ajak kolaborasi. Atau katakanlah gini deh, tapi Mas Ya. Yosef, aku sebenarnya bisa konten kreator juga. Aku kan nggak kayak Mas Yosef yang nggak sama nih antara bisnisnya Hmm. sama yang dilakukan di kreatornya. Nah, saranku adalah kayak aku misalnya. Ya. Aku misalnya bisnis atau Yosef Abbas nih. Mungkin aku nggak bisa masuk market-market tertentu. Katakanlah brand teman-teman adalah sepatu deh, sepatu. Teman-teman punya brand sepatu. Ya. Sepatu teman-teman jadi kreator. Ternyata teman-teman jadi seorang kreator di bidang knit sepatu tersebut. Tapi Hmm. teman-teman itu adalah sepatu yang katakanlah sepatu outdoor gitu kata sepatu outdoor. Teman-teman udah sering buat konten secara organik menggunakan reel sampai jadi viral gitu ya di Ya. sepatu outdoor. Tapi pertanyaannya teman-teman butuh nggak untuk tapping ke niche yang audiens yang berbeda. Misalnya, aku udah sepatu outdoor, aku mau tapping ke niche yang mereka itu suka naik otomotif, naik Harley. Hmm. Enggak ya, artinya kita butuh tapping ke niche yang berbeda dengan akses influencer yang berbeda. Jadi Ya. walaupun sudah jadi seorang kreator pun sebetulnya ada kebutuhan untuk tapping ke audiens yang berbeda menggunakan si influencer itu. Misalnya tadi aku di sepatu, tapi Hmm. aku sepatu di outdoor, aku tapping ke niche Harley. Tapi aku juga Ya. udah habis itu udah aku collab istilahnya. Aku Hmm. bisa juga dari sini dari niche-ku ini aku tapping ke niche yang mungkin sekarang lagi ada kemarin tuh ada lagi ada Musfest ya Muslim Festival Ya. kan. Nah, Ya. aku bisa tapping audiens yang muslim misalnya ya. Tapi aku produknya Hmm. aku cari influencers yang muslim. Gitu kebayang ya teman-teman ya. Jadi Ya. dengan influencer ini kita bisa tapping ke niche-niche yang berbeda sebetulnya. Walaupun kita sendiri udah jago buat konten sebetulnya. Hmm. Jadi menurutku influencer marketing ini akan tetap digunakan. Oke. Oke, baik. Dari Kak Siska.Vidya, semoga menjawab ya dari pertanyaannya. Oke, lanjut ya Kak nomor 2. Ini dari Amanda Feliana. Ini pertanyaan seperti ini. Apa saja yang mesti dianalisis dalam pemilihan influencer yang pas dan works untuk bisnis kita, Kak? Gitu. Apakah banyak followers aja atau seperti apa? Gitu. Oke, jadi kalau waktu aku tadi bagi dua ya, ada yang barter Mm-mm. atau yang Ya, ekonomis aku bilang. Ada betul. mereka yang mahal banget tapi kita mau ditawar gitu dan itu nanti Hmm. ada di endorsemasari.com gimana sih cara komunikasinya supaya dapat barter atau harga ekonomis. Nah, tapi saranku adalah kalau teman-teman cari yang ekonomis atau barter ini itu Hmm. beda dengan cara kanan nih high performance. Jadi emang kita nyari mereka buat dapat performa yang bagus. Misalnya performa yang bagus tuh konversinya bagus atau konversi ke follower kita juga bagus yang kayak gitu-gitu. Itu Hmm. kan kita nyari. Ya. Nah, kalau yang performance ini otomatis akan bayar otomatis. Kenapa? Karena mereka ini biasanya juga udah under manajemen sesuatu kan gitu atau under Hmm. agency sesuatu. Ya. Tapi ada celahnya teman-teman yang mungkin nggak dilihat sama kreator, nggak juga dilihat sama agency atau manajemen endorse. Apa itu? Hmm. Otomatis manajemen endorse tidak akan memanajerin yang profitnya terlalu tipis. Hmm. Karena mereka Oh, butuh butuh komisi kan untuk ya, running si endorse. benar. Jadi harganya terlalu tipis nggak layak aku manajemen endorsein sebetulnya. Nah Hmm. ini jadi peluang buat UKM yang Oke. yaitu apa satu yang kalau profitnya tipis nggak di manajemenin artinya kita bisa approach langsung dan kita bisa Hmm. tawar-tawaran. Lalu yang kedua kalau misalnya manajemen endorse itu biasa dia nggak akan nanganin yang kayak gimana. Manajemen endorse nggak akan nanganin mereka yang performanya nggak bagus. Jadi fitnya nggak bagus, videonya nggak terlalu bagus, Hmm. performanya nggak akan ditanganin. Tapi Hmm. kita bisa direct langsung dan nawar juga sebetulnya. Nah itu ada dua clue sebenarnya kita bisa tahu kan. Jadi Ya. sebenarnya masih banyak banget peluang-peluang yang sebagai UMKM ini kita bisa dapat barter. Apalagi influencer-influencer yang masih tanda petik ya masih merangkak dari Hmm. bawah ke atas karir di dunia kreator influencer itu kan dari nano dan mikro lebih sedikit yang masuk ke manajemen endorse. Yang nggak masuk lebih banyak lagi sebetulnya. Dan itu Oh, peluangnya kenapa barter itu masih efektif bahkan sampai sekarang gitu ya. Tinggal kita harus tahu cara carinya sebetulnya. oke, mantap sekali. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Jaksi Loto pertanyaannya.
media sosial apa sih Kak yang bisa direkomendasikan untuk kita gunakan jasa influencer untuk promo bisnis yang kita punya? Apakah Iya, iya. baiknya Instagram, TikTok, atau apa gitu Kak? Oke, banget nih. Ini jadi udah cross platform ya. Nah, Iya. mungkin ada yang udah nyoba belum nih di TikTok nih, endorse di TikTok. Ada yang udah pernah coba. Nah, jadi Mungkin dengan di TikTok ini kan beda jauh ya kalau kita mau endorse. Jadi kalau ya. endorse di Instagram itu mungkin yang kita lihat eh, secara data ya mungkin ya influencer dan engagement gitu. Tapi Hmm. banyak yang masuk di TikTok yang dilihat juga hal yang sama gitu. Padahal kalau di TikTok yang dilihat kan kalau kita masuk ke TikTok pasti yang kita lihat FYP page. Jadi for you page. Ya. Jadi arti bukan jumlah followernya yang penting, tapi seberapa sering si influencer itu bisa FYP itu yang jadi patokan kita harus endorse atau enggak sebenarnya kan. Nah Hmm. ini ceritanya beda sebenarnya antara kita endorse di Instagram sama endorse di TikTok. Hmm. Kadang-kadang kita ngeliat di TikTok dikasih red card sama influencernya, kita pikir layak lah nih influencer ini soalnya udah besar nih followernya. Padahal dia cuma FYP beberapa kali, followernya naik tinggi, kita langsung berpikiran red cardnya layak gitu ya. Nah ini banyak banget yang jadi jebakan Batman sebenarnya di TikTok ya. Hmm. Masuk TikTok, nah teman-teman nanti mungkin di dalam endorse master itu ada cara evaluasi red card TikTok celebrity. Ya, istilahnya kalau TikTok TikTok celebrity TikTok seleb ya. Kalau Ya. YouTuber TikToker ya. Kalau selebgram ada TikTok seleb istilahnya. Nah, kalau mereka tuh ada caranya teman-teman. Jadi teman-teman lihat performanya yang ada di Hmm. timeline mereka. Performa Ya. rajin Eva. Itu ada cara ngukurnya namanya Hmm. CPM mereka, namanya CPM, Oke. analisa CPM, lalu nanti dibandingin sama red card yang mereka kasih. Nanti Oh. setelah dapat analisa performa CPM-nya, teman-teman Hmm. compare red card-nya mereka layak nggak sama performa yang mereka kasih sebetulnya. Nah, jadi Oh. itu bedanya kalau kita endorse di Instagram sama TikTok. Nah, Hmm. ada yang zaman sekarang itu ya mungkin normal sebenarnya sih teman-teman. Jadi karena kita tahu sendiri ya bahwa Hmm. platform TikTok sama masih baru kan sebenarnya. Jadi otomatis platformnya aja masih baru beberapa tahun, influencer-nya pun ibaratnya masih banyak yang baru jadi influencers gitu di TikTok gitu. Yep. Jadi banyak dari mereka yang copy paste red card dari temennya gitu ya. Follower gue sama kok kayak follower lu gitu ya. Iya. Berarti kan red kan kayak red card gue kan gitu. Di copy paste red cardnya dikasih ke Betul, nah betul, itu betul. jadi harus hati-hati waktu kita endorse di TikTok, teman-teman harus tahu cara analisa performa mereka dan red card mereka. Nah itu kalau kita Hmm. TikTok endorsement yang Ya. berbayar ya. Ya. Kalau yang bar, sebenarnya sih to the point. Yang penting kita tahu cara nyari orangnya yang nggak di manage sama manajemen endorse, tapi kita bisa approach mereka sebetulnya. Oke, mantap sekali. Iya, setiap medsos tuh punya ini ya Kak, analitik yang berbeda karena toolsnya juga berbeda-beda ya Kak, Hmm. gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Ini ada dari Siska. Oh, udah tadi mungkin tadi udah akunnya sama. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kalista underscore Istiqomah. Bagaimana meminimalisir resiko chaos dalam penggunaan jasa endorse Pak? Kayak gitu. Nah ini aku nggak tahu nih. Jadi ada endorse itu kan ada agency endorse yang menurutku agency itu kan udah nanganin banyak industri gitu dan dia Hmm. biasanya tahu bisa suggest ke kita baiknya kalau kita buat campaign kayak ke corporate biasanya dia akan suggest baiknya campaignnya title-nya ini arah campaignnya objektif ini kan gitu ya. Tapi Yep. kalau manajemen endorse yang jadi orang tengah antara kita brand dengan influencers karena influencer yang saking sibuknya jadi harus ada yang manajemenin maka beda lagi nih cara evaluasinya. Nah saranku Oke. adalah kalau kita baru pertama-tama cara mengevaluasi agensi atau manajemen endorse yang bagus Hmm. udah berapa banyak brand yang ngambil sama dia kan portfolio udah pasti kan. Tapi Oke. aku kalau teman-teman belum masuk ke yang rajin endorse, saranku Hmm. mulai sendiri gitu ya. Apalagi kita UKM kan. UKM Hmm. kan biasanya masih belum belum terbiasa untuk endorse, masih belum Hmm. tahu yang dilihat tuh endorsement matrixnya gitu. Kita udah langsung serahin ke agensi atau manajemen endorse gitu. Nah saranku Oke. teman-teman ini ada influencers dari nano, mikro, makro, mid, sama yang mega. Nah itu Baik. semua explore dulu sendiri. Nanti ada waktunya kita udah masuk ke yang rajin endorse, tinggal kita delegasi ke manajemen endorse. Menurut kita lebih mudah gitu. Karena banyak sekarang itu yang aku baru pertama kalinya endorse, aku udah Hmm. nabung kayak tabung ya. Aku udah dapat gaji berapa, aku tabung setiap aku Yes. tabung bulan tabung bulan depan aku tabung sampai udah kumpul 5 juta 8 juta gitu ya. Aku kasih ke manajemen endorse. Ternyata kan ya namanya manajemen endorse kan fungsinya bukan supaya kita dapat profit tapi memang memanage endorse-nya influencers kan. Jadi yang Iya, bertanggung jawab dan kita kan ya kita sendiri ya. Nah, betul, karena Kak. kita strateginya
kita bayar ke manajemen endorse, padahal kita udah nabung, ternyata kita merasa kayaknya gagal nih endorse-nya gitu. Nah, padahal yang harus kita lakukan itu adalah testing dulu dengan nano dan mikro. Testing itu maksudnya gimana? Aku coba testing di nano yang kriteria-kriterianya misalnya kayak tadi, aku kumpulin karena aku brand kutas, aku masuk ke brand-brand yang sifatnya humor-humor semua nih, akun-akun humor. Aku coba tas aku. Oh, aku yang tipikalnya kayak gini nggak cocok di aku. Tapi aku tesnya dengan yang mikro sama nano dulu. Supaya apa? Budget testingnya. Nah, misalnya ternyata aku udah testing, oh berhasil nih. Ternyata brand tasku itu paling masuk di influencer cowok yang sifatnya adventure. Di nano dan mikro, baru aku scale up dengan influencers yang udah mega gitu. Aku pakai manajemen endorse tuh nggak apa-apa gitu. Nah, tapi aku udah testing dulu sebelumnya gitu ya. Jangan baru pertama-tama langsung aku pasang di yang besar gitu. Sedangkan kita sendiri nggak punya insight apa-apa gitu. Oke, iya, iya, iya. Paham, paham. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan Kak Kalista underscore Istiqomah. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini banyak banget ya, kita shortlist beberapa nih yang menarik ya ini. Oke, ini selanjutnya dari Kak Agatha BR. Pertanyaan seperti ini, kalau punya budget mikro, apakah sebaiknya kita spending mikro KOL atau nano saja, tapi jumlahnya banyak? Kayak gitu Kak. Bagaimana nih? Iya, iya, iya. Ini bagus banget dan jadi pertimbangan banyak teman-teman di UKM juga ya. Banyak yang bilang katanya kan kayaknya sekarang tuh zamannya micro influencer karena very high engagement rate gitu ya. Kalau ini kan engagementnya tinggi, jadi bagus nih kalau kita ke mikro aja. Jadi kalau gitu kesimpulannya kita ibaratnya kita nyicil yang mikro banyak supaya jadi seperti yang mega gitu kan maksudnya ya. Jadi Iya, iya. katakan teman di sini yang baru mendengarkan, jadi ada pilihan teman-teman bisa endorse yang 1 juta followers dengan budget X, atau teman-teman bisa tumpuk yang 10K influencers sampai jadi 1 juta gitu kan berarti. Yap. Tapi lebih banyak orangnya gitu. Nah, kita harus pilih yang mana pertanyaan. Nah, Ya. jadi menurut saya fungsi dari influencer-influencer ini kan beda-beda sebetulnya ya. Kalau misalnya kita followersnya memang yang besar banget, kita ngincernya memang impression sama reach-nya kan. Nah, tapi kalau influencer yang kecil-kecil, ada keuntungannya juga sebetulnya, di mana keuntungannya ini beda sama yang influencer besar. Misalnya gini, kalau aku influencer besar, aku tadi pakai contoh yang itu deh, yang Om Deddy deh. Yap. Aku akan endorse Deddy satu yang gede. Kenapa aku akan endorse dia? Karena kalau kita udah dapat kontennya, aku bisa pakai kontennya itu berkali-kali di Instagram aku kan sebetulnya. Ya, Kak. Jadi ibaratnya aku bisa recycle trust. Aku bilang itu istilahnya recycle trust. Aku udah dapat sekali trust atau kangen Giselle lah ya. Aku endorse Giselle, aku dapat kontennya sekali, aku udah dapat 1 foto aja dari Giselle. Tapi foto ini aku bisa recycle. Katakanlah bulan ini aku terpost, aku bisa ambil fotonya, aku masukin di tempatku kan. Bulan depan aku bisa naikin foto yang sama kan. Nah, Iya. begitu yang sama, itu trust-nya akan recycle lagi. Kayak orang jadi ingat lagi, brand ini pakai Giselle ya gitu. Nah, itu nggak bisa dilakukan kalau kita stacking influencer yang banyak, yang nano-nano. Atau yang Hmm. Kenapa? Karena yang mikro ini nggak punya ibaratnya PR power atau authority-nya belum seluas Giselle gitu. Jadi kalau kita recycle trust-nya, orang nggak akan sepowerful itu sebetulnya. Kalau kita recycle mikro ini gitu ya. Nah, tapi pertimbangan kedua, kalau teman-teman UKM, saranku adalah di stack yang mikro itu bagus. Kenapa? Karena teman-teman nantinya jadi nggak sibuk untuk ngurusin macam-macam di landing page, di tadi yang di edit content. Misalnya, awal-awal teman-teman akan stacking yang mikro nih. Ya udah aku stacking aja deh, aku ambil yang banyak. Kenapa? Itu sekali teman-teman ngendorse banyak di mikro, dapat kontennya banyak banget ya jadinya ya. Artinya Ya, apa? Kak. Kita udah jadi punya konten segitu banyaknya di Google Drive kita, jadi kita nggak akan repot lagi dengan ngedit satu persatu konten gitu, publish gitu kan. Kita mau buat konten apapun, aku selalu bilang ada satu di konsepku itu di dalam endorse mastery itu, kalau kita udah banyak, kita bisa repurpose konten satu di tempat yang beda-beda, tapi kita juga bisa reuse konten dengan bentuk yang berbeda gitu. Misalnya satu influencers kita dapat dari nano, dari mikro Yap. itu kita dapat satu dia. Foto kita langsung posting gitu aja di timelineku. Tapi aku juga bisa gunakan fotonya dia di dalam infografisku dengan bentuk yang lain. Kebayang ya? Oke. Ya, ya. Juga bisa kan dua influencers yang mikro menjadi post yang sebenarnya ada beberapa influencers jadi satu gambar. Oke, ya, ya, ya. Kita bisa reuse beberapa konten dari stack influencers mikro yang banyak sebenarnya. Jadi itulah sebabnya aku sarankan buat teman-teman yang mungkin baru budgetnya terbatas, belum bisa naik yang sampai ke mega, cicil dulu mikro itu. Tapi nanti kan lama-lama cash flow-nya akan muter, profitnya akan muter, Ya. mulai
yang tadi scale up influencers pakai yang e-sell gitu. Jadi terserah sih, ini tergantung keadaan teman-teman sebetulnya. Oke, mantap banget. Semoga menjawab dari pertanyaan sobat modalku ya, Kak. Ini sebenarnya ada 20 pertanyaan, cuman Dimas tanyakan tadi kira-kira ada 6 ya kalau nggak salah gitu. Jadi mohon maaf nih sobat modalku karena waktunya terbatas, jadi sobat modalku bisa join nanti di Bisik Bincang Asik selanjutnya gitu, nggak apa-apa ya, kita akan ada sesi selanjutnya gitu. Nah, mungkin aku mau say thank you banget ke Kak Yosef yang sudah memberikan insight nih Ya, selama mungkin 55 menit ya, kita udah mau berakhir nih sobat modalku. Nah, terima kasih banget aduh, udah mau kasih nggak insight keras tentang KOL influencer nih Kak. sharing nih kayaknya. Iya. Oke, tadi Dimas udah janji ya ke sobat modalku ya Kak. Kalau misalkan Dimas pengen kasih satu orang 50.000 saldo bank digital gitu kepada 3 orang penanya gitu. Nah, siapa aja? Langsung aja Dimas announce ya. Yang pertama ada @siska.vidya, yang kedua ada Amanda Feliana, yang terakhir ada Jaksi Loto. Selamat kepada 3 orang itu. Nanti boleh langsung DM untuk konfirmasi ke modalku ID seperti itu. Jangan lupa untuk follow juga Instagram modalku dan pebisnis Kalau ya. Iya, benar banget. Oh, sekolah pebisnis. Oke, gitu aja mungkin ya dari Kak Yosef. Mungkin kata-kata terakhir nih Kak sebelum kita tutup bincang pada malam hari ini Kak. ya, jadi buatku adalah nanti di akhir tahun ini atau bahkan nanti sampai di akhir tahun Hmm. depan, buatku 2 orang yang berbeda sebagai seorang pebisnis, teman-teman yang Hmm. UKM. Ada UKM yang kita fokusnya pada jualan atau berdagang. Biasanya yang kita lakukan adalah kita punya produk, kita upload ke sosial media atau kita iklankan. Hmm. Ada orang orang kedua ini dia akan bangun brand mereka satu dengan cara dia bangun satu. Tadi dia udah ambil banyak influencers. Otomatis timelinenya akan lebih bagus dibandingin orang pertama yang hanya dagang aja. Oke. Jadi di akhir tahun teman-teman yang melakukan teknik endorsement ini brandnya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan orang yang pertama tadi hanya masukin produknya ke sosial media atau ke marketplace aja gitu. Nah jadi saranku adalah waktu kita mulai sosial media teman-teman bisa pilih juga jadi peternak atau jadi kreator ya. Itu kan beternak ya kayak kita dari Iya. awal gitu beternak sampai kita punya audiens besar. Tapi bisa juga dengan cara yang modelku lakukan. Langsung tapping ke influencer-influencers yang udah punya kolam yang siap diambil gitu kan ibaratnya ya. Oke. Udah Iya. masuk nih kolam. Nah, saranku adalah teman-teman sebagai pebisnis, teman-teman cari kolam-kolam di luar sana yang udah ready, udah punya orang yang siap untuk beli produknya teman-teman. Nah, caranya Ah, teman-teman bisa cari tahu di endorseMastery.com juga. Thank you buat modalku juga nih, udah ya. sharing sebuah menurutku sangat berguna juga untuk menambah modal influencer marketing tadi ya. Ya. 250 kan hanya 3 bulan ya rekening banknya udah bisa. Bener banget. Oke, mungkin sekian dari Dimas dan Kak Yosef ya, sobat modalku. Terima kasih udah nonton 1 jam ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat malam Thank you, selamat malam Dias. kita.